Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jurnal umum buku besar dan neraca saldo. Saya Muhammad Farhan dengan NIM 64250871, asal sekolah SMA Islam Al-Munir, jurusan IPA, tempat tinggal Villa Permata, Tambun Selatan, Desa Sumberjaya, tanggal lahir 17 Juli 2006 sebagai moderator. Saya Lelina Salora Putri dengan NIM 64250870, tempat tinggal di perumahan Grand Semai Residen 1, tempat tanggal lahir 02 Mei 2007, asal sekolah SMA Islam Al-Munir, jurusan IPA sebagai pemateri 1. Fadilah dengan NIM 642509, tanggal lahir di tanggal 5 bulan 3 2007, rumah di Villa Permata 3, Tarumajaya, asal sekolah SMK 1 Tarumajaya dengan jurusan Teknik Industri. Saya membawa materi kedua. Saya Farel Febi Gunawan dengan NIM 64250895, tanggal lahir tanggal 12 bulan 2 2007, asal sekolah SMA Manggala Juara, jurusan IPS, tempat tinggal di Puri Harapan. Saya sebagai pemateri 3. Saya Skala Indonesia dengan NIM 64250374, tanggal lahir 8 Agustus 2007, asal rumah di Kampung Pisangan, asal sekolah di SMK Maridura Bakti 2 Kota jurusan Manajemen. Yang pertama adalah latar belakang. Pembahasan mengenai jurnal umum buku besar dan neraca menjadi penting sebagai dasar dalam mempelajari sistem akuntansi secara keseluruhan. Jurnal umum berfungsi sebagai tahap awal pencatatan transaksi keuangan secara kronologis. Buku besar menjadi media untuk mengklasifikasikan akun-akun sesuai jenisnya, sedangkan neraca menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Yang pertama ada pengertian akuntansi. Akuntansi itu adalah sistem informasi yang menyangkut tentang proses pencatatan, pembukuan, penggolongan, penyusunan, serta pengelolaan dana. Nah, akuntansi ini dia juga membantu dalam pengambilan keputusan ekonomi dan bisnis. Yang kedua ada pengertian pengeluaran. Pengeluaran itu adalah dana yang dikeluarkan untuk memenuhi suatu kebutuhan. Di dalam pengeluaran ini juga terdapat pengelolaan dana. Pengelolaan dana ini berfungsi untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya keuangan yang efektif. Selanjutnya ada pengertian transaksi. Transaksi ini adalah peristiwa bisnis yang bersifat ekonomis dan non-ekonomis. Contohnya seperti pembelian, penjualan, dan pembayaran. Nah, transaksi di dalam akuntansi berguna untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat. Selanjutnya adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi adalah serangkaian tahapan berulang dalam proses pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan suatu entitas bisnis, yang dimulai dari identifikasi transaksi dan diakhiri dengan penyiapan laporan keuangan yang akurat untuk periode tertentu. Berikutnya adalah siklus transaksi yang pertama, bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, laporan keuangan, jurnal penutup. Selanjutnya ada jurnal umum. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan harian yang muncul dalam periode waktu tertentu sesuai dengan urutan tanggal, dengan mencantumkan nama transaksi, jenis akun, dan nominal saldo di kolom debit ataupun kredit. Selanjutnya ada buku besar, merupakan bagian dari integral dari sistem akuntansi yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyusun semua akun yang terlibat dalam pencatatan transaksi keuangan. Buku besar mencakup berbagai jenis akun yang penting dalam penyusunan laporan keuangan seperti akun, aset, kewajiban, ekuitas pemilik, pendapatan, dan beban. Selanjutnya ada neraca saldo, antara sisi aset dengan sisi liabilitas plus ekuitas sesuai dengan persamaan dasar akuntansi. Aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Neraca adalah salah satu laporan keuangan utama yang digunakan perusahaan untuk menggambarkan posisi keuangan suatu saat tertentu, biasanya di akhir periode akuntansi. Yang terakhir ada studi kasus. Yang pertama ada permasalahan personal. Perusahaan dagang toko mawar merah baru berdiri pada 1 Oktober 2025. Berikut transaksi selama bulan Oktober 2025. Yang pertama, pada tanggal 2 Oktober, pemilik menyetor modal tunai secara cash sebesar 100 juta. Yang kedua, pada tanggal 4 Oktober, membeli peralatan kantor secara tunai sebesar 20 juta. Selanjutnya, tanggal 7 Oktober, membeli barang dagang kredit
sebesar 30 juta. Yang selanjutnya pada tanggal 10 Oktober menjual barang dagang secara tunai sebesar 15 juta rupiah. Harga pokok penjualannya itu sebesar 10 juta. Yang kelima yaitu 20 Oktober mereka membayar utang usaha sebesar 30 juta yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober. Yang terakhir pada tanggal 27 Oktober membayar gaji karyawan sebesar 5 juta. Selanjutnya adalah penyelesaian atau jawaban. Yang pertama adalah jurnal umum. Jurnal umum adalah semua butir transaksi itu ditulis di sini. Yang pertama pada tanggal 2 Oktober. Nah, 2 Oktober itu ada dua akun. Yang pertama akun kas dan yang kedua adalah modal. Akun kas berada di debit, sedangkan modal itu berada di kredit. Nah, kas itu RP adalah 01 dan modal RP adalah 03. Selanjutnya pada tanggal 4 Oktober, yaitu ada dua akun. Yang pertama akun peralatan, yang kedua adalah akun kas. Nah, peralatan berada di debit sebesar 20 juta karena peralatannya bertambah, makanya dia berada di debit. Selanjutnya, kas berada di kredit sebesar 20 juta karena dia kasnya berkurang. Nah, peralatan dan kas itu RP adalah 01. Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober, yang pertama ada barang dagang dan yang kedua ada hutang dagang. Nah, barang dagang itu RP 01 sedangkan hutang dagang dia RP adalah 02. Nah, barang dagang itu berada di debit karena barang dagangnya bertambah. Sedangkan hutang dagang dia berada di kredit karena dia rumusnya adalah semakin banyak hutangnya maka dia berada di kredit. Nah, sebesar 30 juta. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober dia ada 4 akun. Yang pertama adalah akun kas, yang kedua adalah penjualan barang, yang ketiga adalah harga pokok penjualan, dan yang keempat adalah persediaan barang dagang. Nah, kasnya bertambah. Dia berada di debit sebesar 15 juta. Sedangkan penjualan barangnya berada di kredit karena penjualan barangnya itu sama rumusnya seperti hutang. Dia sebesar 15 juta. Nah, harga pokok penjualannya itu berada di debit yaitu sebesar 10 juta. Sedangkan persediaan barang dagangnya itu berada di kredit sebesar 10 juta. Nah, untuk rate-nya, kas RP ada 01, penjualan barang ada 04, harga pokok penjualan 05, dan persediaan barang dagang itu 01. Nah, selanjutnya ada pada tanggal 20 Oktober, yaitu ada dua akun. Yang pertama akun hutang dan yang kedua kas. Hutang dia dibayarkan yaitu berada di debit sebesar 30 juta. Nah, sedangkan kas dia kasih berkurang yang berada di kredit. Nah, untuk rate-nya hutang rate-nya adalah 02 sedangkan kas rate 01. Selanjutnya 27 Oktober 2025. Nah, ada dua akun, yang pertama gaji karyawan, yang kedua kas. Nah, gaji karyawan dia berada di debit sebesar 5 juta dan kas dia berada di kredit sebesar 5 juta. Untuk rate-nya, gaji karyawan yaitu rate-nya 05 sedangkan kas rate-nya 01. Nah, untuk totalnya itu antara debit dan kredit harus sama, harus balance. Bila tidak ada, maka harus menghitung ulang lagi dari awal. Nah, untuk totalnya debit sebesar 210 juta dan kredit sebesar 210 juta juga. Selanjutnya adalah buku besar. Nah, buku besar ini adalah semua transaksi yang disusun sesuai akunnya masing-masing. Jadi dari jurnal umum dipindahkan ke buku besar disusun sesuai akunnya masing-masing. Yang pertama adalah kas. Kas ada pada tanggal 2 Oktober untuk kas dalam modal RP1 dan dia berada di debit sebesar 1 juta. Yang kedua adalah 4 Oktober yaitu kas dalam peralatan rate-nya 01 dan dia berada di kredit sebesar 20 juta. Nah, yang selanjutnya 10 Oktober dia adalah kas dalam penjualan barang RP adalah 01 dan dia berada di debit sebesar 15 juta. Selanjutnya adalah 20 Oktober kas dalam hutang dia RP adalah 01 dan dia berada di kredit sebesar 30 juta. Nah, selanjutnya adalah 27 Oktober yaitu kas dalam gaji karyawan dia RP 01 dan dia berada di kredit sebesar 5 juta. Nah, untuk totalnya semua debit itu ditotal dan semua kredit juga ditotal. Nah, untuk debit total ada 115 juta, sedangkan kredit dia total adalah 55 juta. Nah, untuk saldo akhirnya itu antara debit
dan kredit itu dikurangkan, debit dikurang kredit. Berarti 115 juta dikurang 55 juta. Nah, hasilnya adalah 60 juta. Selanjutnya adalah akun modal. Nah, akun modal itu ada pada tanggal 2 Oktober. Modal level 03 dan dia berada di kredit. Selanjutnya adalah akun peralatan. Dia ada pada tanggal 4 Oktober. Level 01 dan dia berada di debit sebesar 20 juta. Nah, selanjutnya adalah persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang itu ada dua. Yang pertama di tanggal 7 Oktober, level 01, nah berada di debit. Sedangkan pada tanggal 10 Oktober, barang dagang di level 01 berada di kredit. Nah, untuk totalan debit total 20 juta dan kredit total 10 juta. Debit dikurang kredit 30 juta dikurang 10 juta yaitu 20 juta. Selanjutnya adalah hutang dagang. Nah, hutang dagang ada pada tanggal 30 Oktober, level 02 dan dia berada di kredit sebesar 30 juta. Selanjutnya ada harga pokok penjualan. Dia ada pada tanggal 10 Oktober dan dia berada di debit sebesar 10 juta. Untuk level yaitu 05. Selanjutnya adalah menjual barang. Dia ada di 10 Oktober, level 04 dan dia berada di kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya adalah melunasi hutang. Dia ada di tanggal 20 Oktober, level 02 dan dia berada di debit sebesar 30 juta. Selanjutnya adalah gaji karyawan, yaitu ada pada tanggal 27 Oktober, level 05 dan dia berada di debit sebesar 5 juta. Dan yang terakhir ada neraca saldo. Yang pertama, neraca itu dibagi 3, yaitu ada aset, liabilitas, ekuitas. Nah, yang pertama ada aset. Aset itu akunnya ada kas, peralatan, dan persediaan. Nah, neraca saldo ini memindahkan setiap saldo-saldo yang ada di buku besar ke neraca saldo ini. Yang pertama ada kas, yaitu sebesar 60 juta, peralatan sebesar 20 juta, persediaan sebesar 20 juta. Nah, total aset berada 100 juta. Selanjutnya liabilitas atau utang usaha. Nah, utang usaha dia belum nol karena sudah dibayarkan pada tanggal 20 Oktober. Nah, selanjutnya adalah ekuitas. Nah, ekuitas ini ada dua akun, modal dan yang kedua adalah laba ditahan. Nah, untuk modal itu ada 100 juta. Nah, sedangkan laba ditahan itu hasilnya dari penjualan dikurang harga pokok penjualan dikurang gaji karyawan. Nah, penjualan itu sebesar 15 juta. Harga pokok penjualan sebesar 10 juta dan gaji karyawan sebesar 5 juta. Nah, 15 juta dikurang 10 juta dikurang 5 juta sama dengan 0. Nah, total ekuitas adalah 100 juta. Nah, liabilitas ditambah ekuitas. Nah, liabilitas kan 0 berarti ditambah ekuitas sama dengan 100 juta. Jadi, mereka itu tidak untung dan tidak rugi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dan terakhir ada kesimpulan, yaitu dapat disimpulkan bahwa jurnal umum, buku besar, dan neraca merupakan hal penting dalam siklus akuntansi. Jurnal umum adalah tempat pencatatan pertama dari setiap transaksi secara kronologis atau teratur. Selanjutnya, transaksi yang telah dicatat akan dipindahkan ke buku besar untuk diklasifikasikan berdasarkan akun-akun yang sama. Kemudian dari saldo-saldo dalam buku besar inilah disusun neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan secara menyeluruh pada periode tertentu. Dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.